Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dukun Politik Dagelan di acara podcast Open the Door. Besok adalah hari yang sangat penting bagi Najwa Shihab. Lah kok bisa? Hari ini saya kembali bicara tentang pembodohan. Kita lawan lagi yang namanya pembodohan. Ironisnya pembodohan itu dilakukan oleh orang yang hari ini kita anggap sebagai intelektual, kaum akademisi. Suatu hal yang belum tentu benar atau saya anggap salah, tetapi karena selalu digaungkan berulang-ulang secara masif di ruang publik, bahayanya bisa dianggap suatu kebenaran. Itu fatal sekali. Besok tanggal 10 sesuai yang saya baca dari berita, kalau saya cek di sistem informasi penelusuran perkara di PT UN Jakarta kok tidak ada tanggalnya. Itu adalah pembacaan keputusan gugatan dari PDIP yang dilayangkan ke PT UN untuk menggugat KPU. Setahu saya isi gugatannya adalah membatalkan keputusan KPU mengenai penetapan capres dan cawapres terpilih, juga penetapan anggota DPR, DPD. Intinya kayaknya tidak satu poin saja, tetapi sepertinya yang di blow up terus menerus adalah masalah cawapresnya. Jadi keinginan untuk menggagalkan Mas Gibran itu kayaknya jadi poin terus diulang-ulang. Padahal setahu saya gugatannya itu tidak hanya itu. Ini kan sangat berbahaya. Jadi wacana atau isu untuk menggulingkan, memakzulkan Gibran itu sudah jauh-jauh hari digoreng, dipanas-panasi. Mereka besok itu menunggu klimaksnya. Inilah harapan terakhir menurut saya dari para pembenci Pak Jokowi yang menginginkan Mas Gibran itu dilengserkan. Kayaknya sudah berbagai cara tidak berhasil. Yang terakhir ya isu fufu fafa. Siapa yang membangun? Itu pasti dari orang-orang yang di netizen, yang di akun sosmed yang saya nggak familiar ya, seperti akun X, IG. Saya tahunya ya cuman Facebook aja sedikit sama ini YouTube. Tapi yang masif itu memang di akun X. Dan itu menyebar umumnya di kalangan generasi muda. Itu fatal sekali. Saya ulang lagi, suatu hal yang salah, tapi karena diulang-ulang secara terus-menerus disuarakan oleh yang namanya public figure ya, public figure dan influencer di ruang publik, itu bisa jadi lama-lama dianggap itu suatu kebenaran, bahkan suatu undang-undang. Itu bahayanya. Kenapa saya harus menyebutkan, harusnya deg-degan itu adalah Mbak Najwa Shihab, ya karena setahu saya di channelnya Cokro TV Pak Ade Armando menyebutkan bahwa hari ini Najwa Shihab itu sedang dibully habis oleh para netizen karena kemarin dia menjadi pahlawan yang menyuarakan kawal MK dengan mengeluarkan tag darurat demokrasi lambang Garuda dengan latar belakang biru. Hari ini tidak muncul, tidak ada suaranya dengan teman-temannya itu Reza Rahardian dan lain-lain. Kenapa tidak juga membahas masalah dinasti politik yang dilakukan oleh PDIP dengan sangat terang-terangan? Banyak yang melecehkan, ya sedang menikmati uang hasil amplopannya kemarin. Itu banyak hujatannya. Ya saya tidak menuntut pembenaran, tetapi kita menuntut proporsional, keseimbangan. Kalau dia kemarin menjadi pahlawan yang merasa menegakkan demokrasi, ini juga lebih penting masalah dinasti ini. Terjadi penyelewengan suara rakyat, tetapi diam saja. Jadi besok keputusan dari PT UN itu pastinya adalah menerima atau menolak. Dan itu nanti akan menghasilkan 3 opsi menurut saya, yaitu kawal PT UN, kawal MK, atau kawal Najwa Shihab. Itu nanti yang besok ingin saya tunggu,
siapakah yang benar-benar seorang yang konsisten atau hanya sekedar punya pesanan. Jadi kalau secara konstitusi, setahu saya keputusan MK kemarin di sidang PHPU sengketa pemilu sudah final and binding, mengikat dan final, sudah terakhir. Tidak ada lagi yang bisa membatalkan. Tetapi menurut Pak Gayus Lumbun, dia tidak ingin membatalkan itu. Tapi mudah-mudahan bila dimenangkan keputusan ini bisa dibawa ke MPR untuk dijadikan pertimbangan agar MPR tidak melantik. Jadi ini adalah harapan terakhir dari pembenci Pak Jokowi dan yang ingin melengsarkan Mas Gibran, ya besok ini keputusan dari PT UN. Apapun keputusan dari PT UN, nanti akan kita lihat siapakah yang benar-benar memang memperjuangkan demokrasi. Yang berbahaya adalah kasus kemarin itu, yang kawal MK ini. Tapi kita ya sudahlah, kemarin nggak mau bersuara. Bukannya saya takut, yaitu kita yang bersuara itu kecil. Jadi kemarin masalah keputusan MK itu yang menyuarakan ya hanya Mas Kodari. MK itu kemarin sudah kebablasan. Lah kok se-Indonesia, ya saya anggap katanya satu Indonesia itu mahasiswa demo semua kawal putusan MK. Benar, padahal ada 2 putusan MK. Yang satu yang menganulir batas usia untuk maju sebagai gubernur, yang artinya menggagalkan Mas Kaisang yang kemarin sudah diputuskan MA. Tapi ada satu penting lagi, tapi tidak menjadi concern mereka, yaitu MK kemarin telah membuat norma baru, membuat undang-undang, yaitu masalah untuk bagaimana partai yang tidak punya kursi memenuhi bisa mencalonkan calonnya sendiri di pilkada. Setahu saya yang namanya judicial review, kewenangan MK itu hanyalah menguji gugatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Apakah melanggar Undang-Undang Dasar 45? Dia hanya bisa memberikan jawaban menolak atau menerima, tetapi tidak boleh membuat norma baru karena dia adalah judikatif. Yang membuat norma baru adalah legislatif, yaitu DPR. Ironisnya yang namanya akademisi, ya mahasiswa satu Indonesia itu, lah kok tidak memperhatikan poin ini? Ya karena apa? Karena di dalam hatinya, dalam pikirannya sudah teracuni oleh provokasi yang masif selama ini. Bagaimana menurunkan Mas Kaisang, menggagalkan Kaisang. Dan ini tercapai. Intinya bagaimana proses membenci Pak Jokowi itu bisa diwujudkan dengan menggagalkan Kaisang ini. Terwujud. Lupa poin satunya. Nggak ada yang bahas itu mahasiswa. Coba sekarang kalau udah Jamin ditanya, kemarin Anda demo apa? Saya menghormati apa yang masalah dianulir itu. Tapi yang satu ini fatal. Bahkan sangat detail itu keputusannya, membuat undang-undangnya itu, aturannya sampai berapa persen. Itu bukan wewenang MK. Fatalnya ini apa? Ini nanti menjadi jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Suatu keputusan dari pengadilan yang akhirnya bisa dianggap sebagai patokan hukum. Jadi bila selama ini tidak ada ya misalkan di undang-undang, tetapi hakim pernah memutuskan, itu bisa nanti sebagai patokan untuk mengambil keputusan berikutnya jika menghadapi persoalan yang sama. Itu jurisprudensi, bahaya. MK boleh membuat undang-undang. Lah nanti bisa lagi membuat undang-undang. Yang bahaya lagi, seperti Najwa Shihab itu bukan hanya bisa menggagalkan atau menolak undang-undang atau menerima. Bahkan nanti yang namanya selebriti, yang namanya influencer, public figure, bahayanya bisa membuat undang-undang atas nama apa? Atas nama suara banyak, suara orang banyak. Ini didukung oleh orang banyak, membuat undang-undang. Itu jurisprudensi yang sangat berbahaya. Jadi mari kita kritis ya. Di kemarin ya saya lihat Anda tuh ya mendapat pembodohan dari influencer sekelas Najwa Shihab loh. Menurut Pak Gayus Lumbun, memang putusan MK itu sudah final and binding, jadi terakhir dan mengikat. Tidak ada lagi upaya untuk menggagalkan keputusan
dari PHPU kemarin, putusan sengketa Pilpres. Tapi yang ingin dilakukan atau harapan dari Pak Gayus Lumbun itu nanti bila dimenangkan oleh PT UN ini, hasil keputusan PT UN ini akan dibawa ke MPR supaya dipertimbangkan oleh MPR untuk tidak melantik Mas Gibran. Setahu saya ya harusnya, padahal dengan Pak Prabowo ini yang sepertinya bahaya sekali. Nanti digoreng lagi ini masalah. Bisa jadi nanti besok ganti kawal Najwa Shihab. Nanti kalau yang menang PT UN ya kawal PT UN. Intinya yang saya pahami, apapun peraturan yang menguntungkan Pak Jokowi pasti dianggap itu mengkhianati rakyat. Bila merugikan Pak Jokowi akan dianggap aturan yang berpihak pada rakyat. Ini sudah nggak adil. Jadi kemarin keputusan MK itu langsung dinarasikan sebagai MK telah kembali ke marwahnya. Ya siapa yang menggaungkan kalau bukan grup Barisan Sakit Hati itu. Ini bahaya sekali. Jadi kalau berpihak pada dirinya dianggap itu adalah putusan rakyat, kembali ke kitohnya. Tapi kalau kemarin membela Pak Jokowi dianggap mengingkari rakyat. Itu bahaya sekali narasi-narasi seperti itu. Oke, kita lihat saja seperti apa proses hukum di Indonesia ini akan berlangsung. Apakah besok itu merupakan proses hukum atau bisa jadi proses politis, dan yang lebih bahaya lagi proses dari influencer yang akan mempengaruhi perundang-undangan di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan yang lebih penting menghibur Anda. Mari kita kawal kebenaran. Mari kita lawan pembodohan. Salam cerdas dan waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.